Perkenalkan, nama saya Teresia Agustina Siaan dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2892050078 semester 5. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan membuat video tentang ekonomi internasional yang dibawakan oleh Ibu Ina Sari Sumaningtyas, SIP, SEMM untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Internasional. Lembaga-lembaga ekonomi dan perdagangan internasional. 1. Bank Dunia. 2. Dana Moneter Internasional. 3. Masyarakat Ekonomi Eropa. 4. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. 5. Kerjasama Ekonomi Wilayah Asia Pasifik. 6. Kelompok Antar Pemerintah bagi Indonesia dan Kelompok Konsultasi bagi Indonesia. Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 di Washington, D.C., Amerika Serikat. Bank Dunia memiliki slogan, yaitu bekerja untuk membebaskan kemiskinan dunia. Bank Dunia terdiri dari dua lembaga, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan dan Asosiasi Pembangunan Internasional. Bank Dunia memberi pinjaman dengan tarif preferensial kepada negara-negara anggota yang sedang dalam kesusahan. Selain itu, Bank Dunia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip neoliberalisme. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (DMI) berdiri pada tanggal 27 Desember 1945. Tujuan didirikannya DMI yaitu untuk mempererat kerjasama moneter internasional, mendorong perdagangan internasional, ketersediaan lapangan pekerjaan, kestabilan nilai tukar, dan lainnya. DMI juga bertujuan untuk memulihkan ekonomi internasional pasca Depresi Besar dan Perang Dunia II. Hingga kini sebagai organisasi internasional, DMI beranggotakan 189 negara. Keanggotaan DMI dibagi berdasarkan pendapatan, dan tidak semua negara anggota DMI berdaulat. Artinya, tidak semua negara anggota DMI adalah anggota PBB. Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community atau biasa disebut EEC. MEE lahir dari Perjanjian Roma atau Treaty of Rome pada 25 Maret 1957 tentang pendirian Komunitas Energi Atom dan Masyarakat Ekonomi Eropa. Adapun tujuan pembentukan MEE yaitu integrasi Eropa dengan cara menjalin kerja sama ekonomi, memajukan perdagangan antar negara anggota, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional, memperluas hubungan dengan negara-negara lain selain dari anggota MEE. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. ASEAN didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967. Saat pendirian ASEAN, ada 5 negara pemrakarsa yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Adapun prinsip utama ASEAN yaitu 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, identitas nasional setiap negara. Yang kedua, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Ketiga, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. 4. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. 5. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional, bebas dari campur tangan, subversi atau koersi pihak luar, kerjasama efektif antar negara. Maksud dan tujuan didirikannya ASEAN yaitu 1. Mengingatkan pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama. Yang kedua, menjaga stabilitas dan perdamaian regional. 3. Kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam ekonomi.
4. Menyediakan bantuan antar sesama dalam hal apapun. 5. Meningkatkan studi tentang Asia Tenggara. 6. Memelihara kerjasama secara menguntungkan. Kelompok antar pemerintah bagi Indonesia dan kelompok konsultasi bagi Indonesia. IGGI adalah sebuah kelompok tingkat internasional yang didirikan pada tahun 1967, diprakarsai Amerika Serikat dan juga Belanda. Tujuan dibentuknya IGGI adalah memberikan bantuan kredit jangka panjang dengan bunga ringan kepada Indonesia. IGGI dinyatakan bubar setelah 24 tahun menyalurkan pinjaman dan bantuan kepada Indonesia. Selanjutnya Indonesia meminta kepada Bank Dunia untuk menggantikan peran IGGI dengan membentuk CGI pada tanggal 16 sampai 17 Juli di Paris. Tujuannya untuk mendukung pemerintah Indonesia dan pembiayaan program pembangunan atau hibah pinjaman untuk menutup defisit anggaran. Pada Februari 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membubarkan CGI karena Indonesia tidak ingin lagi berhutang kepada IMF dan lembaga donor lainnya. Kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral. Kerjasama ekonomi bilateral yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan dua negara. Kerjasama ini terjadi karena kedua negara saling mendapat keuntungan atau memiliki hubungan yang sangat baik. Contohnya hubungan yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan Indonesia tentang ibadah haji. Sedangkan kerjasama ekonomi multilateral itu kerjasama lebih dari dua negara. Contohnya NAFTA atau North American Free Trade Agreement dan juga OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Sekian video ini, terima kasih.